Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Oke, untuk teman-teman yang selalu stay tune di channelku, thank you. Dan juga teman-teman yang baru mampir, salam kenal, aku Mia ya. Oke, seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu file nomor 1. Oke ya, untuk file nomor 1 ada angka 22 juga di sini. Oke, ini file nomor 1. File nomor 2 yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Oke, ada angka 12. Ya. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, file nomor 3. Ada angka 28 ya. Oke. Ya, di sini aku ngerasain yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu ini seseorang yang sebenarnya bisa memberikan inspirasi bagi mereka ya. Seorang yang bisa memberikan clarity ataupun vision. Imajinasinya mereka kayak tertrigger gitu kalau memperhatikan dirimu. Ada yang aku ngerasa mereka ngelihat kayak talent kamu wow gitu ya. Ada juga yang ngerasa sangat dipengaruhi oleh kalian, dan juga ada yang ngerasa memang di-guide dengan intuisinya mereka untuk memperhatikan dirimu gitu. Ada yang ngerasa kamu kayaknya takdirnya aku itu kamu gitu. Ada yang melihat kamu juga sebagai tujuan ya, tujuan komitmen. Ada yang ngerasa ada kayak semacam ya, kayak universe yang mempertemukan kita gitu ya. Kayak ada pertanda-pertanda, selalu mencari pertanda dengan memperhatikan dirimu, entah itu pertanda cinta ataupun pertanda tentang kehidupan. Jadi kayak sign-sign dari alam yang kayak nge-guide mereka akhirnya ya memperhatikan dirimu gitu. Ada kayak potensi-potensi yang baik di dalam diri kamu, kayak seakan kamu tuh kayak rising stars seperti itu. Itu yang aku rasakan untuk file nomor 1, 2, dan 3 ya. Oke, kita akan langsung saja kalau begitu ya. Di sini untuk file nomor 1 ya. File nomor 1 di sini ada angka 22. Bisa kalian lihat di sini, ini gambar terkait tentang crossroad ya. Kayak di persimpangan jalan gitu. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, sebenarnya mereka tuh kayak mencari arahan gitu dari dirimu. Seakan apa nih? Ada sesuatu decision yang harus dia buat, yang mereka harus buat gitu ya. Kira-kira aku harus gimana? Itu biasanya kayak mereka memperhatikan dirimu. Mungkin ada yang juga mengcopy plan-plan kamu, entah terkait tentang pekerjaan atau hal-hal yang lain, atau yang kamu sekarang lagi in pakai baju apa nih gitu ya, pengen ngikutin fashionnya kamu, atau memang ada yang tadi ya tujuan komitmen sama kamu, long term komitmen secara romantic relationship. Dia pengen tahu kamu menuju jalan yang mana nih, sama gak sih seperti dia, dan kira-kira baiknya dengan akhirnya kamu melakukan something, dia akan melakukan apa selanjutnya. Jadi ada hal yang memang apapun yang kamu lakukan itu mempengaruhi mereka seperti itu. Ada yang terkait tentang pilihan ataupun ya keputusan yang perlu mereka pertimbangkan ya. Kamu tuh seakan-akan kayak apa ya, optionnya mereka, ataupun malah sebaliknya mereka option kamu gitu. Ada terkait tentang perjalanan yang mereka perhatikan, kamu nih udah nyampe mana nih sekarang gitu ya, sudah menuju tujuan kamu setengah jalan atau baru mulai. Ada juga yang aku ngerasain memang lagi merasakan kayaknya petnya kamu sama aku udah mulai menyatu nih gitu ya, kayak kita udah mulai sejalan nih. Aku ngerasain di sini kayak yang membuat mereka memperhatikan dirimu itu ada sesuatu hal yang dari diri kamu itu memang nggak bisa
nggak bisa di plan ya, maksudnya tuh nggak bisa dikira ternyata kamu akan membuat keputusan seperti itu gitu. Jadi ada sesuatu hal dari diri kamu yang sulit terbaca oleh orang lain gitu, kok tiba-tiba bisa gitu ya, kok tiba-tiba dia melakukan something gitu, wow gitu, ada suatu hal keputusan yang terkadang membuat mereka jadi kayak hah gitu ya, speechless gitu. Dan juga aku ngerasa kalian itu orang-orang yang ngerti ya bagaimana akhirnya menggunakan kehendak bebasnya kalian, free will ya kalian. Ada angka 22 di sini, soalnya ada angka di mana terkait tentang pilihan, bagaimana akhir kamu bisa fokus pada tujuan, bagaimana kamu bisa nge-planning untuk ke depan, bagaimana akhirnya kamu bener-bener nggak apa nih ya, nggak terlalu ke distract apapun ketika kamu memang sudah menentukan arah jalannya kamu gitu. Dan orang lain wondering, jadi kamu mana nih yang kamu pilih. Misalkan mereka wondering, kamu sebenarnya pengen nikah atau enggak sih, apa kamu pengen single aja. Kalau kamu pengen nikah, aku pengen dong daftar gitu. Ya, jadi ada hal di diri kamu yang memang berpengaruh besar bagi mereka, itu yang aku rasain ya. Oke, seperti biasa aku akan lebih menjelaskannya lagi untuk file nomor 1 ya, yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Oke. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, file nomor 1. Oke. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu orang yang suka memulai suatu hal ya, entah itu talent baru ataupun bisnis baru. Aku ngerasainnya. Oke, di sini ada 4 of materials. Kemudian ada 6 of material. Kemudian ada strength. Strengthnya aku taruh sini ya. Oke. Jadi aku ngerasain yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang sebenarnya punya banyak hal di diri kamu, entah itu talent, entah itu memang kamu juga punya bisnis beberapa atau pekerjaan gak cuma satu. Kamu tipikal orang yang sebenarnya suka memprotek apa yang sebenarnya kamu miliki dan banyak orang gak tahu itu gitu. Jadi penasaran, orang pengen tahu gitu ya. Kira-kira juga terkait tentang private life kamu sebenarnya punya pasangan atau enggak sih gitu ya. Kamu sebenarnya apa ini, sedang menjalin hubungan dengan seseorang atau memang lagi free, itu juga mereka pengen tahu. Kemudian di sini ada the strength juga. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu itu seseorang yang sebenarnya kayak apa ya, punya banyak temen, mungkin banyak temen yang lawan jenis juga, yang bikin mereka jadi confused gitu, ini temen atau dia lagi PDKT atau emang ini pacarnya dia. Jadi orang-orang tuh jadi wondering gitu. Kemudian yang aku ngerasain yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu itu orang yang apa ya, selalu membawa suatu hal yang baru gitu ya, yang lagi yang lagi bisa ngebuat itu jadi hal yang disukai banyak orang gitu. Entah mungkin tadinya kamu bisnisnya cuma di area A, tiba-tiba kamu bisa mengembangkannya dengan akhirnya mungkin marketingnya kamu udah jago, gimana cara akhirnya strategic marketingnya kamu. Jadi ada hal yang memang ditunggu-tunggu nih kamu sebagai pionir ya, nanti tinggal mereka nge-copy gitu, yang aku rasain juga. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu itu seseorang yang sebenarnya apa ya, kayak ketika kamu mencoba untuk memberi, kamu juga akan mendapatkan hal yang sama gitu. Maksudnya yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kok bisa gitu, terkait tentang manifestasi ini aku ngerasainnya. Jadi kayak ketika orang lain biasanya mengusahakan sesuatu hal biasanya suka zonk, tapi kamu kok selalu kayak lebih mendekati keberhasilan, kalaupun nggak yang wow banget tapi kamu tetap nggak merugi gitu. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kok kamu terus kayak bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu ibaratnya input outputnya tuh selalu
selalu beriringan, selalu seimbang, selalu apa yang kamu keluarkan itu yang kamu dapatkan juga. Jadi mereka ngerasa kayak wah dia sebenarnya lagi belajar apa nih gitu, aku juga pengen belajar dong biar aku bisa sama seperti dia gitu. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang sebenarnya selalu apa ya, bisa menyeimbangkan diri kamu gitu ya, nggak melulu terkait tentang kayak sibuk kerja terus, tapi kamu juga bisa balance dengan akhirnya membina hubungan dengan orang lain, bagaimana akhirnya kamu bisa membina hubungan dengan teman ataupun keluarga, bagaimana akhirnya bisa membuat kawan baru lagi, bagaimana akhirnya bisa ngurusin bisnis kamu, ngurusin kerjaan kamu juga, ngurusin semua hal di dalam diri ataupun hidup kamu gitu. Gimana caranya akhirnya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu dapatkan sekarang gitu. Intinya dia pengen tahu caranya seperti apa sih gitu ya, yang membuat mereka memperhatikan kamu. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Hal nomor 1 yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Oke. Di sini ada boundaries. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu orang yang cukup memprotek healthy boundaries kamu ya. Jadi mungkin kamu tuh kayak orang yang kok ini orang kemana gitu ya, kok nggak ada kabar gitu. Terus ya tiba-tiba kalaupun kamu ngepost di media sosial dan apa nggak di-tagin kamu lagi sama siapa aja, jadi orang jadi pengen tahu, makin penasaran. Dan kamu orang yang sebenarnya sangat ngeprotek inner circle kamu ya. Kamu bukan seseorang yang kayak oh ya kenalan banyak tapi yang deket juga banyak, enggak gitu. Kamu tetap mencoba untuk ngefilter inner circle-nya kamu, bagaimana akhirnya kamu bisa menjaga healthy boundaries dengan orang lain juga pengen tahu gitu, karena kamu tipikal orang yang punya banyak teman dimanapun gitu, mudah untuk membuat teman yang baru gitu ya, orang yang lama-lama kenal sama kamu juga pengen terus berhubungan dengan kamu. Jadi yang membuat mereka memperhatikan kamu, gimana sih nih orang ya caranya biar bisa kenalan sama si A, si B, si C gitu ya. Kok aku nyoba nggak bisa, kok aku coba untuk bisa memaintain relationship kok susah juga, kok dia bisa gitu. Oke, yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu juga tipikal orang yang teman yang baik sih. Jadi orang jadi pengen temenan sama kamu, itu yang aku rasain ya. Kemudian di sini ada Phoenix ya, ada angka 9, mungkin angka yang signifikan buat kamu. How's that for a happily ever after ya. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu ini yang tadi aku udah bilang ya, rising star. Kamu seseorang yang benar-benar belajar dari bawah, belajar dari kesalahan, belajar dari yang gak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, bagaimana akhirnya kamu bisa melewati semua transformasi itu. Ada juga orang-orang yang berharap kayak bisa dapat shortcutnya dengan akhirnya melihat, oh caranya si file 1 begini, aku pengen ngelakuin juga biar nggak berlama-lama di situ gitu. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, ada di diri kamu yang sebenarnya tahu caranya untuk memaafkan diri kamu yang dulu ataupun orang-orang yang dealing sama kamu, dan akhirnya bisa bangkit sendiri dan bisa ya jadi kayak Phoenix ya, bisa terlahir kembali. Bagaimana akhirnya bisa jadi seseorang yang luar biasa di sisi kamu, di sisi terbaik diri kamu gitu, the best version of yourself. Kamu gimana nih cara bisa jadi yang wow ketika di keadaan yang memang lagi down banget gitu. Ada aja yang akhirnya bisa kamu kayak kembangkan atau selamatkan lah ya. Dan mereka juga wondering gitu, kamu tahu dari mana? Mungkin kamu baca buku apa, kamu mungkin nonton apa, kamu mungkin dapat wejangan dari orang yang mungkin expertise kamu memang berhubungan dengan siapa, yang kayak gitu-gitu.
yang membuat mereka memperhatikan dirimu ya. Kalau nomor 1 di sini ada flexibility. Gently flow through the turbulence. Life has the ability to shape you, bend, don't break ya. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu orang yang cukup tanggap dengan perubahan di sekitar. Kamu orang yang cukup bisa menanggapi perubahan yang baik ya, karena yang paling konstan di hidup ini adalah perubahan itu sendiri ya. Perubahan akan terus terjadi dalam hidup, dan yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seorang yang mudah untuk beradaptasi, dan bagaimana akhirnya caranya kamu bisa melewati semua halangan dan rintangan dengan cara yang paling lembut lah ya, yang paling bikin kamu itu belajar tapi yang nggak patah semangat, nggak ngebuat kamu jadi desperate atau breakdown gitu ya. Jadi di sini kamu tuh punya punya kayak semacam kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, dengan akhirnya kamu secara kekuatan mentalnya juga wow gitu, yang sangat kuat gitu. Mereka juga jadi kayak kayak pengen tahu kamu tuh ada mungkin motivasi atau role modelnya siapa, atau mungkin quotesnya kamu baca apa gitu ya. Ada hal yang di diri kamu itu mudah untuk menanggapi perubahan di sekitar ya gitu. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu ini tipikal orang yang bisa cukup humoris di keadaan yang paling sulit. Kamu bisa mungkin orang lain udah nangis gitu, kamu sembari senyum gitu ya. Ya beginilah hidup gitu ya, penderitaannya tiada akhir gitu. Jadi orang ketika menghadapi permasalahan yang sama kamu juga nggak terlalu kayak down banget, kayak dia juga ngerasain kok gitu, sama ternyata kita sama-sama merasakan, ternyata itu hal yang udah biasa lah, nanti dicoba lagi gitu. Jadi ada energi di diri kamu yang bisa take it slow, bikin orang lain juga nggak terlalu ngerasa terbeban dengan hidupnya. Jadi kayak kamu tipikal orang yang bisa meringankan beban, orang yang suka menertawakan penderitaannya sendiri atau kekonyolannya sendiri. Bagaimana akhirnya kamu bisa membuat mereka itu yang misalkan nih kamu tuh dapat ulangan dapatnya 5 gitu ya, terusnya merekanya juga dapatnya kayak 5 ataupun 6 gitu misalkan ya, kamu yang malah kayak gitu kan, 5 gitu ya, atau untung dapat 5 gitu ya, biasanya dapat 4 gitu. Jadi kayak buat mereka yang kayak iya gitu, ketawa-ketawa atau pembawaannya tuh kayak nggak terlalu mempermasalahkan masalah yang bikin orang kayak kayak dunia tuh hancur gitu dapat nilai 5 gitu kan. Sedangkan kamu yang kayak ya udahlah gitu, terus kamu mungkin ganti-ganti gitu ya, 5-nya terus kamu ganti-ganti, jadi seenggaknya bisa 6 lah, bisa 6 gitu. Mungkin kamu kayak bikin jokes dari angka 5 itu. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu meringankan beban mereka sih sebenarnya, dari cara pandang kamu ya, dari akhirnya pilihan kamu dalam setiap menanggapi suatu permasalahan itu seperti apa, bagaimana akhirnya kamu bisa mensolusikan, bagaimana akhirnya kamu bisa melihat opportunity yang lain dan peluang yang lain kayak gitu. Jadi ketika emang mati di satu tempat ibaratnya gitu ya, dapat nilai matematika 5, tapi setidaknya kamu bisa misalkan dapat nilai olahraga 9 gitu. Jadi yang kayak ada hal yang ya udahlah gini, kalau emang nggak cukup talent di satu tempat gitu, ada kok tempat yang lain yang bisa bikin aku shining gitu ibaratnya. Jadi nggak langsung kayak menyesali diri, meratapi gitu ya, terkait tentang dapat 5 itu, padahal itu cuma satu mata kuliah atau mungkin satu mata pelajaran gitu yang aku ngerasain. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu orang yang cukup
cukup memberikan kebahagiaan, membuat mereka juga jadi kayak ngerasa ringan ya. Kamu itu seseorang yang sebenarnya selalu membawa kebahagiaan sih, yang aku rasain di sini. Kamu punya kebahagiaan kamu sendiri yang gak ngebiarin diri kamu langsung bener-bener langsung desperate dengan berbagai macam cobaan hidup gitu. Kamu bukan seseorang yang mudah untuk mudah untuk ngedown kayak gitu-gitu, enggak. Kamu gak ngebiarin diri kamu jadi jadi terlalu sedih dan menghancurkan diri kamu sendiri, meratapi kesendirian di pojokan gitu ya. Kamu nggak segitunya. Jadi ada sesuatu hal di diri kamu yang membuat orang lain jadi bisa meringankan bebannya mereka. Kamu selalu memberikan keceriaan, kebahagiaan. Kamu selalu memberikan mereka, ada kok cara yang lain, ada kok jalan yang lain. Oh, tenang aja gitu. Ketika kamu buntu di satu jalan, kamu bisa cari jalan yang lain kok. Jadi selalu ada jalan, selalu ada solusi, selalu ada peluang. Itu yang aku rasakan ya, yang membuat mereka memperhatikan dirimu paling nomor 1. Oke, sini ya. Oke. Di sini ada alone time ya, yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Kamu orang yang nggak terlalu mempermasalahkan ketika kamu itu harus sendirian. Kamu orangnya cukup menikmati kesendirian kamu ya. Kamu happy aja gitu kalau kamu sendiri. Mungkin di pile nomor 1 banyak yang masih single juga, dan tipikalnya tuh kayak ya itu ya, single be happy. Menikmati single life kamu gitu ya, membuat mereka memperhatikan dirimu tuh mungkin sampai yang kayak, ih hati-hati kamu gitu ya, inget loh kamu udah umurnya udah berapa, masa kamu nggak coba untuk cari pasangan sih, sedangkan kamu orangnya slow aja. Udah kelihatan kan ya, kayak dianya orangnya kayak slow aja gitu ya. Nanti juga akan ada kok memang udah waktunya. Jadi kamu tipikal orang yang nggak terlalu kamu itu punya pengaruh yang besar terhadap orang lain, tapi kamu gak mudah untuk dipengaruhi orang lain. Kamu orang yang cukup menikmati kehidupan kamu dan ngeprotek pemikiran kamu dari pemikiran toksik dari sekitar ya. Kamu punya pemikiran yang cukup sehat menurut aku, dimana aku ngerasa kamu tuh selalu kayak membiarkan diri kamu selalu punya pilihan, nggak membiarkan diri kamu kayak aku sendiri gitu ya, aku sendiri dan betapa sedihnya hatiku aku sendiri gitu. Enggak, kamu malah menikmati waktu sendiri yang kayak waktu aku pacaran aku nggak bisa ngelakuin A, nggak bisa ngelakuin B, aku pengen melakukan apa yang aku suka gitu ya. Kamu malah menikmati itu, bahkan bikin orang lain jadi takut juga, mungkin ya keluarga kamu dan mungkin teman-teman kamu, dia terlalu menikmati kesendiriannya gitu ya, yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Kamu orang yang bener-bener enjoy your life ya. Kamu orang yang nggak takut untuk sendiri, bahkan ya segala sesuatu di diri kamu tuh kayak tanpa beban aja. Orang tuh ngeliat kamu seneng, happy gitu ya, aku ngerasainnya. Dan kamu tipikal orang yang mudah untuk bersyukur sih ya, aku rasain selalu kayak bersyukur. Entah itu akhirnya kamu misalkan nih yang tadi nilai ulangan kamu 5 tiba-tiba jadi 6, oke gitu ya, syukuran gitu ya, tumpengan gitu. Nggak tumpengan sih, ayo kita traktiran ya mie ayam di kantin gitu. Jadi ada hal-hal yang kocak gitu di diri kamu yang kayak kadang suka kayak lebay gitu, gitu ya. Terima kasih Tuhan, kau mengabulkan doaku, akhirnya ulanganku naik ya, dapat 6 dari 5. Jadi kocak gitu, orang-orang ngeliat kamu tuh ya selalu aja memberikan keceriaan, kebahagiaan, dan selalu meringankan bebannya mereka. Itu yang aku rasakan. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan ataupun hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku.
Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa ya follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku. Jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pile nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Luar biasa ya. Mungkin ya pembawaan Leo-nya berarti tinggi nih untuk pile nomor 1 nih ya. Jadi energinya tuh energi orang yang selalu dicari karena asik kalau ada kamu gitu ya. Pembawaan yang selalu kayak diperhatikan ya, jadi spotlight kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk pile nomor 2 yang membuat mereka memperhatikan dirimu ya, ini di owl sebenarnya, tapi untuk deck ini bird aja sih sebenarnya ya. Oke, untuk Lenormand. Oke, di sini ada angka 12 ya. Mungkin angka yang signifikan buat kamu. Angka ulang tahun kamu atau angka lucky number kamu ya. Di sini juga ada angka 7. Oke. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Kamu ini seseorang yang sebenarnya selalu memberikan kayak arahan terkininya tuh seperti apa. Mungkin aku jadi ingat kayak misalkan aku suka memberikan kayak arahan yang di Instagram gitu ya. Oh, bulan ini akan terjadi seperti apa, atau mungkin kayak hari ini energinya bakal ngebuat kamu jadi lebih galau, mungkin akan lebih baik kalau kamu lakukan A, I, U, E, O gitu ya. Jadi ada hal yang di diri kamu itu orang-orang kayak menunggu arahan, menunggu updatean, karena pasti related sama mereka, yang akhirnya mereka bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kamu sampaikan gitu. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu itu seseorang yang sebenarnya punya pengaruh dari kata-kata kamu, dari kalimat kamu, dari omongan kamu, dan selalu kayak bisa memberikan new perspektif buat mereka, yang bisa ngebuat mereka jadi lebih open minded lagi, karena kamu seseorang yang sangat open minded dan bisa mengerti vision ya, terkait tentang hidup, terkait tentang dunia, terkait tentang mungkin seperti kayak tadi aku memberikan arahan, nanti di hari ini gitu ya, energinya mungkin sudah masuk perputaran bulan apa, misalkan moon in di Virgo gitu ya, moon in Virgo gitu ya. Jadi hari ini akan terjadi apa-apa gitu. Dulu aku memang suka kayak sering update kayak gitu juga ya, karena aku ngerasa itu punya banyak manfaat. Tapi berseiringnya waktu karena sibuk, akunya jadi ya akhirnya memberikannya paling dari quotes-quotes atau puisi aja gitu. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, pembawaan untuk mereka mempelajari apa yang kamu pelajari atau knowledge yang kamu bisa berikan, kamu kasih, itu yang membuat mereka memperhatikan dirimu ya. Jadi seseorang yang cukup bisa memberikan insight untuk pile nomor 2 di sini ya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi ya. Untuk pile nomor 2 yang membuat mereka memperhatikan dirimu, pile nomor 2. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang sebenarnya dianggap punya banyak hal ya, entah itu talent, entah karir yang baik, entah financial yang baik juga. Ada semacam kestabilan diri kamu secara individual yang mereka lihat gitu ya. Di sini ada Temperance, kemudian ada The Sun, energi Leo, ada energi Sagittarius juga di sini. Kemudian di sini ada Four of Inspiration ya, fire sign semua ya. Berarti ada juga Aries. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu itu seseorang yang selalu bisa sebutannya ya, menikmati hari kamu, menikmati kehidupan kamu. Ada selalu terkait tentang bagaimana akhirnya kamu bisa membuat kehidupan
pribadi kamu sampai susah ngomong nih ya. Aku dari tadi salah ngomong, susah ngomong gitu ya. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Kayaknya kalau mereka memperhatikan dirimu jadi ada pembawaan nervous gimana gitu ya, takut mungkin nggak satu frekuensi, nggak satu pemikiran, takut salah ngomong. Itu yang aku rasain ya dari file selection tadi sampai sekarang. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang sebenarnya sudah mengalami proses healing, sudah mengalami banyak hal di kehidupan kamu, tapi kamu selalu tahu caranya untuk bahagia, caranya untuk bisa memberikan self love ke dalam diri kamu, bagaimana akhirnya kamu bisa kayak transmuter gitu rasanya dari penderitaan jadi kebahagiaan. Gimana akhirnya kamu selalu bisa memberikan perspektif di yang paling gelap sekalipun menjadi satu hal yang terang. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang bisa tadi ya, kayak transmuter kamu tuh. Jadi kayak seseorang yang selalu punya cara pandang kamu sendiri yang bisa membuat orang lain jadi oh iya ya gitu, lebih open minded lagi dari semua hal, halangan rintangan dalam kehidupannya. Ada hal di diri kamu yang kayak bisa memberikan vision yang baik banget buat mereka, dan apa yang kamu katakan, apa yang kamu sampaikan itu pengaruhnya, impactnya besar sekali untuk mereka. Ada rasa yang hangat di hatinya mereka, ada rasa yang hangat di hati dan tercerahkan di pikiran gitu rasanya, seakan ada yang juga bisa mengerti jiwanya gitu. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, energi kamu yang sangat healing yang bisa membuat mereka jauh lebih bahagia lagi, itu besar sekali di sini. Aku ngerasain yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu orang yang tahu bagaimana caranya untuk mengembangkan potensi dalam diri, bagaimana akhirnya secara umum orang-orang, mau itu dia dokter kayak, mau itu dia masih sekolah kayak, mau di anak kuliahan kayak, mau ibu rumah tangga kayak, ataupun yang mungkin sudah jadi nenek-nenek gitu ya, yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang selalu bisa nge-trigger di dalam dirinya mereka, bagaimana akhirnya mereka bisa menikmati hidup dengan bisa mengakui secara individual keberadaannya mereka gitu. Bagaimana akhirnya sebelum misalkan ketemu jodoh itu kita dari apa yang kamu sampaikan, kamu selalu nge-encourage mereka untuk menemukan talentnya mereka dulu ya, atau bisa mengembangkan diri dulu, fokus untuk manifestasi di dalam diri dulu, baru akhirnya bisa nge-share ke orang lain gitu. Jadi ada hal di diri kamu tuh yang kayak selalu memberikan kayak bimbingan, arahan untuk orang lain bisa membangun fondasinya. Ketika kamu juga misal kamu dealing dengan single mother gitu ya, single parent, yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang selalu percaya ya udah itu kesalahan memang sudah terjadi di sebelumnya, it's okay, kamu masih ada kok kesempatan untuk melewati proses healing tersebut. Ketika akhirnya mungkin kamu punya kayak semacam inner child yang cukup terluka ya, inner childnya jadi ada woundsnya gitu, bebannya, ada lukanya, kamu akan jadi sosok gitu ya, ibu yang akan menghentikan trauma-trauma masa kecil di diri kamu aja, sampai situ aja, nggak akhirnya membawa itu ke anak-anak kamu. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu orang yang sebenarnya secara umum, secara masif bisa memberikan pengaruh setidaknya gitu ya, dengan apa yang kamu punya aja gitu. Nggak harus misalkan oh aku harus memberikan wejangan kalau aku udah punya sertifikat psikologi gitu ya, atau harus udah punya kayak predikat apa, harus ada semacam standar apa, nggak ada. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang sebenarnya bisa memahami hidup kamu karena pembelajaran hidup kamu gitu. Dan akhirnya ketika kamu mencoba untuk memberikan
solusi ataupun pengaruh kamu yang baik dari kata-kata kamu, dari omongan kamu, dari tulisan kamu, bahkan yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu itu bisa mengerti bagaimana akhirnya proses healing seseorang itu beda-beda, nggak semuanya sama. Bagaimana akhirnya kamu bisa mengerti kegalauan, kegelisahannya mereka by individual gitu ya. Dimana nggak semua, misalkan contoh ibu itu kan dituntut sempurna gitu ya, nggak boleh dong memberikan luka-luka batin kepada anak gitu. Tapi kan sebagai ibu pasti kita secara by individual itu punya permasalahan sendiri gitu ya, apalagi ketika menghadapi inner child yang terluka ya, atau ada yang mungkin dulu satu kecil entah itu ya sulit ya ngomong enggak karena suka dimarahin kalau misalkan mengemukakan pendapat. Kan aku dari tadi ngomong juga jadi kayak agak ragu-ragu, jadi kayak kayak seseorang yang kalau ngomong maksudnya aku nggak gitu di hati gitu yang aku rasain, tapi yang keluar malah itu gitu. Jadi kayak yang membuat mereka memperhatikan dirimu, mereka senang banget kamu tuh seseorang yang bisa mengutarakan inspirasi, perasaan kamu dengan lancar, bagaimana caranya bisa menyembuhkan inner childku yang terluka gitu ya. Kamu seseorang yang dulu mungkin kerjaannya tuh kayak ya tadi ya, ngomong enggak aja susah karena dulu mungkin dimarahin kalau akhirnya menyampaikan pendapat gitu, dan ada hal-hal lain lah yang sebenarnya sulit untuk struggle sendiri, boro-boro mau ngarahin orang lain atau anak sendiri, pengennya sih memberikan yang terbaik, tapi kalau ternyata diri kita masih terluka, sulit loh untuk bisa mengerti ataupun tidak memberikan luka yang sama gitu, karena yang ditahu dari kecil ya seperti itu gitu. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang dapat memberikan mereka kayak semacam perspektif terkait kayak tadi ya, oh ternyata iya ya gitu, aku sebagai ibu ya pasti masih jauh dari sempurna, namanya juga manusia gitu ya, it's okay gitu, tapi memang harus ada waktu yang mungkin aku me time atau menghadapi ya child trauma aku sendiri, gimana kira mensolusikan agar anak-anak nggak kena efeknya seperti itu. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang bisa memberikan kayak semacam arahan ya, bimbingan, perspektif, bagaimana akhirnya bisa sembuh dari terkait tentang luka-luka batin itu ya. Bagaimana cara untuk bahagia dalam kehidupan, bagaimana bisa mensyukuri apa yang kamu punya, apa yang bisa diberdayakan, nggak menuntut ya. Aku ngerasain ya kayak ada energi yang cukup edukatif di file nomor 2 ini ya. Oke, kita lanjut. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, yang membuat mereka memperhatikan dirimu file nomor 2, yang membuat mereka memperhatikan dirimu, closure, pas banget tuh ya, closure. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang yang cukup, sebutannya tuh aku tuh suka mau ngomong ya, tapi ketika ngomong dia tadi kayak agak tersendat terus untuk pembacaan kartu yang sekarang. Jadi aku ngerasain yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang bisa membuat mereka kayak menghentikan pattern atau pola yang kurang baik, bisa memberikan closure lah ya, bagaimana akhirnya bisa menutup bagian dari masa lalu yang sudah tidak baik ya, bagaimana akhirnya bisa memaafkan diri sendiri, bagaimana akhirnya bisa mengarungi kehidupan dengan hal yang baru gitu, dengan diri kamu yang baru. Apapun yang udah terjadi ya sudah. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang bisa memberikan closure ya ke well-beingnya kalian masing-masing gitu. Gimana akhirnya
it's okay kok gitu ya, kamu bisa jalan, kamu bisa sukses, berapapun umur kamu bisa kok ketemu jodoh gitu ya. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kayak apa ya, diri kamu tuh bisa memotivasi mereka sih, pengaruhnya besar, dimana akhirnya terus ayo jalan-jalan. Orang kayak ragu untuk jalan, ragu untuk ngomong ya dari tadi ya, soalnya energi mereka yang aku tangkap ini orang yang susah mengutarakan pendapat, takut salah ngomong, takut ini takut itu, kalau ngomong juga suka salah-salah. Dari tadi aku ngedapetin energi yang cukup kikuk, ragu, takut, rasanya itu gelisah ya, yang mereka rasakan seperti itu. Sedangkan kamu tuh kepribadiannya sangat lembut, kuat, yang ngebuat diri mereka jadi bisa, yang tadinya kurang tegas bisa jadi tegas ya, yang tadi nggak bisa ngomong no bisa no sekarang. Jadi bagaimana akhirnya bisa menjaga diri mereka dari hal-hal yang kurang baik. Mereka mendapatkan energi healing dari kamu, dari apa yang kamu katakan, apa yang kamu sampaikan gitu ya. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, power nomor 2. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, power nomor 2, beach fire. Ya. Di sini ada angka 16. Stand up for yourself. Barusan tadi aku udah bilang ya. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang bisa membela ya diri kamu. Baik sih, boleh baik, tapi kalau orang mulai semena-mena ya harus langsung ditegasin gitu ya. Langsung harus memberikan apa ini ya, kayak semacam peringatan gitu, jangan main-main gitu. Jangan dikira aku baik terus ya kamu bisa nginjak-nginjak aku ya gitu. Jadi ada hal yang di diri kamu tuh kayak energi yang cukup apa nih ya, lembut tapi tegas. Jadi ada kekuatan dari kelembutan diri kamu yang aku rasakan. Karena mereka ini kayak apa ya, yang aku rasain tuh kayak anak kecil yang gelisah, yang takut, yang kalau ngomong tuh salah-salah, sebelum selesai ngomong di cut. Itu yang aku rasain dari mereka. Ada inner child yang terluka mereka ini. Jadi susah ya kalau ngomong. Kayak apa ya, aku dapat vision tuh yang kayak ya tapi kan udah, langsung dia masih ngomong, masih ngejawab. Terus ada yang akhirnya cuma bisa nangis di pojokan, ada yang ngerasa kayak omongannya itu nggak pernah penting, ketika ngomong takut diketawain, ketika harus menghadapi ketakutan banyak hal di dunia gitu, udah takut sama diri sendiri dulu. Itu yang aku rasain soalnya. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, apa ya, dirimu itu bisa memotivasi mereka untuk healing dengan diri mereka sendiri, nggak perlu orang lain untuk memperbaiki diri mereka gitu. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu itu selalu kayak kamu bisa kok healing dengan diri kamu bisa kok sendiri, nggak perlu orang lain yang akhirnya menyembuhkan diri kamu gitu ya. Kamu bertanggung jawab atas healingnya diri kamu sendiri, dimana orang lain ya punya permasalahannya mereka sendiri gitu. Ketika kamu kemana-mana jalan dengan luka yang banyak, dengan darah bercucuran gitu kan, ya itu akan sulit kamu untuk menjalani perjalanan yang cukup jauh, bukan? Jadi ada hal yang perlu kamu ya, ketika kamu menjalani perjalanan, coba ya istirahat dulu ya, sembuhkan diri dulu kamu sebelum akhirnya kamu in touch with other energy atau other people gitu. Oke, yang membuat mereka memperhatikan dirimu di sini, aku ngerasain kayak aduh pusing gitu loh, yang energinya merekanya ya, bukan kamunya ya. Aduh pusing, ini gimana, kikuk, gelisah, takut, kayak anak kecil ya. Seberapapun mereka udah umur udah tua dan apa sisi inner childnya mereka pasti selalu ada soalnya. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang kayak
bisa lah menjadi tempat yang aman ya untuk mereka bisa belajar dan termotivasi. Kayak ibaratnya omongan kamu itu sedikit demi sedikit bisa menyembuhkan lukanya mereka soalnya. Oke, lanjut, yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Kalau nomor 2 di sini ada pilgrimage ya. You are on a journey to your own greatness. Your soul is longing to find the way. Only you can choose your path. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu selalu memotivasi mereka untuk menjalani perjalanan sesuai dengan dorongan jiwanya masing-masing ya, selalu percaya akan sesuatu hal yang baik di ujung sana dan bagaimana bisa caranya sukses dengan caranya masing-masing. Kamu seseorang yang selalu kayak nge-encourage mereka, ayo jalan, bisa, kayak anak kecil yang kayak baru belajar sepeda gitu ya. Orang lain tuh yang kayak ayo gitu, pasti bisa. Oh, nanti takut jatuh, kalau takut jatuh gimana di saat belajar sepeda roda 2 gitu ya. Aku inget kayak anak kecil seperti itu, nggak bisa kok, kan bisa kelihatan kayak papa mamahnya ada di belakang gitu ya yang kayak ayo kamu masih bisa gitu kan, ayo lagi, bisa, papahnya ngedorong di belakang, katanya ini pegangin, padahal lama-lama dilepas gitu kan. Terus siap satu lihat papanya ngelepas langsung panik, bisa jatuh ya kan, karena takut menyeimbangkan diri sendiri tuh gimana caranya, takut. Tapi ngelihat mamahnya di depan yang sembari nge-encourage yang kayak ayo kesini ke mama, itu semakin yakin bisa. Di saat akhirnya bisa sepedahan gitu kan, baru menyadari oh bisa kok, aku bisa. Nah, kamu tuh seseorangnya kayak tadi yang kayak nge-encourage dari depan ataupun yang coba megangin dari belakang gitu ya, yang lama-lama akhirnya dilepas, itu kamu. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu tuh kayak sosok orang yang selalu bisa menolong mereka meskipun gak langsung direct gitu, nggak langsung face to face ya. Ada sesuatu hal diri kamu itu yang kayak menyembuhkan diri mereka karena energi kamu cukup pure gitu. Soalnya nggak semua punya idealnya seperti tadi ya, analogi kayak sepeda itu akhirnya dipegangin terus akhirnya di encourage ada mama papa. Nggak semua seideal itu soalnya anak kecilnya. Aku sendiri aja waktu kecil itu belajar belajar sepeda gitu kan, belajar sepedanya ya bener-bener sendiri gitu, minjem sepeda tetangga gitu, minjem sepeda tetangga. Terusnya caranya aku belajar ya aku jatuh sendiri sampai akhirnya aku belajar sepeda yang lebih tinggi lagi. Aku nggak tahu caranya turun. Pertama aku minta tolong untuk sepeda aku diberhentikan ya sama tetangga aku aku belajar sendiri. Yang kedua caranya adalah menjatuhkan diri ke rumput yang paling empuk di sekitar dan itu harus aku lakuin sampai 2-3 kali sampai akhirnya aku bisa tahu caranya untuk turun. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, mungkin kamu nge-share pengalaman kamu yang gak cukup ideal ya, seperti yang tadi aku lakukan, dimana ya memang gak semua ada ideal yang kayak di iklan-iklan keluarga yang sangat perfect banget gitu ya. Tapi dari cara kamu akhirnya belajar sendiri, bisa kok gitu, dan gak ada yang perlu ditangisi dan ngerasa kayak perlu harus down banget hidup ketika itu semua harus terjadi. Ya bener, emang berdarah ya saat aku jatuh gitu ya ya tahu ketika akhirnya jatuh di rumput itu rasanya sakit gitu ya, tapi ya worth it lah, seenggaknya sekarang aku jadi bisa main sepeda gitu kan jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, mereka jadi gak terlalu kayak sedih tentang masa lalunya banget gitu ya. Yang aku rasain yang membuat mereka memperhatikan dirimu di sini ya, kamu itu selalu kayak bisa melihat challenge itu sesuatu hal yang baik gitu. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu nih seseorang yang bisa tenang di keadaan yang mungkin gak ideal ataupun yang berbeda gitu ya. Kamu seseorang yang selalu belajar di keadaan yang
mungkin nggak terbayangkan sebelumnya. Apapun itu, mau itu tiba-tiba ada angin topan gitu ya, walau badai menghadang gitu ya, kamu seseorang yang kayak ya udah gitu, aku akan coba belajar gitu ya. Ya walaupun mungkin harus sakit-sakit dulu gitu ya, tiba-tiba ada angin puting beliung, kamu yang kena gitu ya, ke bawah gitu. Sakit-sakit deh, tapi apa ya, bisa kok sembuh sendiri gitu ya. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu orang yang cukup tough, dan mereka jadi kayak tertular gitu ya. Wah, dia aja bisa, aku pasti bisa gitu ya. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, file nomor 2. Oke ya. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, file nomor 2, meditate ya. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang cukup tenang ya dengan kehidupan kamu sendiri ya, bisa menenangkan, bisa sembuh apapun luka masa lalu, luka yang mungkin sedang terjadi. Semua hal itu bisa sembuh dengan sendirinya karena ya kemampuan diri sendiri, nggak yang tiba-tiba datang ke orang lain gitu ya, di jampe-jampe gitu ya, di sangat dimotivasi gitu ya, sangat diapain sama orang lain gitu ya, yang kita belum tentu tahu tujuannya atau kepentingannya apa ke diri kita. Jadi yang bisa diandalkan sebenarnya diri kita sendiri, dan sebenarnya ya memang bisa diri kita menyembuhkan diri kita tanpa bantuan orang lain gitu. Jadi dari apa yang kamu sampaikan, mereka juga meyakini hal tersebut dan akan lebih banyak mempelajari diri sendiri, bagaimana cara menyembuhkan diri sendiri dengan apa yang kamu sampaikan, yang mungkin kamu juga selalu kayak tenang aja, kamu bisa kok menghadapi ini semua. Nggak mungkin Tuhan memberikan gitu ya ujian kalau hambanya sendiri nggak bisa menghadapinya. Tenang aja, kamu pasti akan diberikan kekuatan. Tapi ya itu yang membuat mereka memperhatikan dirimu, omongannya kamu punya dampak yang besar banget buat mereka ya. Seseorang yang menurut aku ngebuat mereka jadi ke-encourage lagi apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam kehidupan gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka, bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian, kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Ini energinya sampai kayak jadi sakit perut aku. Kayak apa ya yang membuat mereka memperhatikan dirimu, merekanya ini bukan kamunya, energinya ini energi orang-orang yang cukup tersakiti dalam kehidupannya, jadi nggak enak jadinya nyerepin di aku. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini untuk file nomor 3 yang membuat mereka memperhatikan dirimu, The Gentleman. Mantap kan ya, ada angka 28, mungkin ini umur kamu ataupun lucky number ya. Oke, yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu ini seseorang yang sebenarnya dianggap seseorang yang sangat berpengaruh ya dari sisi profesional, sisi fokus, logik, atau seseorang yang dianggap cukup powerful dengan menyadari apa yang kamu lakukan. Jadi tingkat kesadaran yang kamu tuh tinggi dengan apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan gitu ya. Apa yang kamu rasakan itu nggak terlalu banyak berimpact gitu. Maksudnya kamu ngerasain ada semacam perasaan, tapi itu nggak jadi hal yang bikin kamu lemah gitu. Ada hal yang kamu coba imbangkan dari perasaan dengan logika kamu. Jadi tipikal orang yang cukup strong gitu, yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Kamu orang yang bisa melogikkan
memberikan apa yang kamu rasakan. Cukup aneh ya omongannya, cuma itu yang aku rasain. Jadi kayak seseorang yang sebenarnya sisi maskulinnya sebenarnya besar gitu, maupun ini wanita ataupun ya sosok yang bukan pria lah ibaratnya gitu ya, yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Kamu seseorang yang kayak strong banget gitu secara self identity-nya. Kamu bener-bener seseorang yang kalau bisa dibilang tuh cukup tegas ya, cukup fokus gitu ya, cukup profesional dengan apapun yang bidang yang kamu pegang sekarang gitu. Jadi seseorang yang sebenarnya bisa dipercaya gitu ya. Oke, bisa diandalkan. Oke, kita lanjut. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, file nomor 3. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Ada yang aku ngerasain yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu kayak sosok dari role model pria di kehidupannya ya. Oke, yang membuat mereka memperhatikan dirimu, sosok, kalau nggak pria, sosok yang cukup dominan dalam kehidupan mereka. Itu kamu mirip sama sosok tersebut gitu ya. Oke, yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu ini orang yang cukup populer, cukup strong, orang yang powerful ya. Oke, di sini ada 5 of emotions. Kemudian di sini ada Ace of inspiration. Kemudian di sini ada 3 of voices. Ini aku taruh tengah aja kalau begitu ya. Oke. Kita lihat bisa. Oke ya. Jadi yang aku ngerasain di sini untuk file nomor 3 yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang bisa membuat mereka yang tadinya down bisa jadi bangkit dengan kekuatan yang kamu berikan kepada mereka dari cara kamu melogikan suatu hal yang terkait tentang perasaan. Jadi di sini yang membuat mereka memperhatikan dirimu, keberadaan kamu aja udah memberikan mereka kekuatan sebenarnya. Kamu sosok yang seperti selalu memberikan solusi, selalu memberikan mereka kayak inspirasi ataupun kayak semacam kesadaran spiritual ya, dimana mereka yang sangat patah hati, yang sangat terluka, bisa mendapatkan suatu harapan yang baru. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu sosok orang yang sangat kuat menghadapi semua hal di kehidupan kamu. Kamu sosok yang sebenarnya bisa jadi role model dengan apa yang udah pernah kamu alami dalam kehidupan kamu. Itu yang aku rasakan ya. Energinya strong banget, luar biasa ya. File nomor 3 yang membuat mereka memperhatikan dirimu, file nomor 3. Di sini ada lighten your load ya, yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Kamu sosok yang sangat kuat yang bisa membuat mereka jadi ngerasa kekuatan yang sangat mencerahkan ya. Bagaimana akhirnya merekanya jadi membara gitu di dalam diri mereka, membara dan bisa kuat untuk menjalani hidupannya dengan hal-hal yang baik gitu, dengan harapan yang baik. Ketika orang lain mungkin misalkan nih lagi rekrutmen, taunya nggak sesuai gitu ya, nggak dapet pekerjaannya, orang udah down duluan gitu ya. Sedangkan kamu yang kayak ketika kamu mencoba satu, itu menurut aku kurang cukup gitu ya. Orang-orang yang sukses di luar sana aja harus mencoba sampai ribuan kali baru bisa sukses. Kenapa kamu langsung udah down dari sekarang gitu ya? Dan dari yang file nomor 3, nggak cuma dari komunikasi kamu yang kamu omongin ke mereka, karena tipikalnya untuk file nomor 3 ini orang-orang yang minim komunikasi, tapi kamu memberikan contoh. Jadi
Ketika mereka ngelihat kamu yang sangat down, yang sangat sedih, yang sangat terluka, yang kehidupan kamu gak banyak hal yang juga lancar, kamu sosok yang selalu bisa membuat diri kamu punya satu harapan yang kamu selalu pegang untuk selalu bisa bangkit ya. Jadi yang membuat mereka perhatikan dirimu nggak cuma by omongan doang, nggak cuma omong kosong. Kamu bener-bener ngelakuin apa yang kamu yakini dan bikin mereka jadi terinspirasi untuk melakukan hal yang sama seperti kamu. Keberadaan kamu itu bisa menjadi kekuatan yang bisa mereka pegang gitu, apapun yang kamu jalani ya. Aku ngerasa yang membuat mereka memperhatikan dirimu, mereka sangat percaya tentang keberadaan kamu, percaya dengan apa yang kamu yakini juga, karena kamu orang yang benar-benar lihat tuh ya, strong banget untuk maju, pantang menyerah, akan terus punya harapan yang kamu ingin tuju gitu. Jadi seorang yang ngeprotek harapan kamu dan selalu punya tujuan gitu, yang membuat mereka memperhatikan dirimu ya. Poin nomor 3 di sini ada villain ya, ada angka 38 ya, mungkin angka yang signifikan untuk kalian. You can always rewrite the story. Lihat tuh, you can always rewrite the story ya, yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Kamu seseorang yang kayak terserah deh mau ada suratan takdir apa atau gimana, berhubung bukan kontrolnya di aku, itu semuanya kontrolnya di Tuhan, apalah yang bisa aku lakukan sebagai manusia. Tapi kalau memang aku diberikan kesempatan untuk menentukan nasibku sendiri dengan kehendak bebasku gitu ya, aku akan menulis ulang apa yang bisa terjadi dalam kehidupanku. Aku akan mengukir sejarah dalam kehidupanku. Aku akan menjadi yang terbaik di daerahku, di kampungku, di bidangku. Aku akan menggapai harapanku. Pokoknya membuat mereka memperhatikan dirimu. Daya juang kamu tinggi banget ya. Ibaratnya kamu mungkin kalau udah masuk angkatan itu udah nyampe angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, mungkin kamu udah jadi jenderal sekarang. Gitu ya, rasanya tuh kayak seseorang yang bisa bermimpi tinggi, bermimpi besar gitu ya, yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Kamu seseorang yang berjuang atas mimpi kamu sendiri, atas goal yang kamu harapkan. Kamu berjuang sendiri tanpa ada kayak ya, nggak ada tuh yang kayak kamu misalkan kamu jadi jenderal karena kamu dititipin gitu ya, nyogok sana sini. No, yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu benar-benar di jalur yang benar, kamu memang worth it untuk mendapatkan itu karena ya kamu sangat berjuang gitu ya. Nggak ada tuh ya dalam sejarah yang kayak oh iya karena papaku ini tukang sayur aku nggak bisa jadi jenderal. Nggak bisa. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu bisa menembus batasan itu ya, meskipun susah memang ya. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, yang membuat mereka memperhatikan dirimu ya, di sini ada dance. Find your heart rhythm, step lightly and swing with the melody. Close your eyes and let joy lead the way. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu orang yang cukup optimis dalam kehidupan ya. Ibaratnya gagal ya sudah, kita coba aja lagi ya, hari ini cukup, kita happy dulu baru ya. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu seseorang yang sebenarnya selalu memberikan compassion ya dalam kehidupan kamu, selalu memberikan kebahagiaan, kebaikan ya, dan selalu kayak selalu memberi lah, mencoba untuk memberi, dan apa yang kamu manifestasikan itu akhirnya kamu dapat juga. Kamu seseorang yang tipikal yang penuh dengan welas asih ya. Jadi kekuatan diri kamu itu nggak yang kekuatan strong yang kayak yang galak-galak gimana gitu ya, yang membuat mereka memperhatikan dirimu tuh. Kamu orang yang bisa kuat ya karena kekuatan hati kamu, kekuatan diri kamu gitu.
Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, file nomor 3. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, file nomor 3. Oke, di sini ada pleasure. Ya, ada angka 40 yang membuat mereka memperhatikan dirimu. Kamu tahu kok apa yang membuat kamu bisa bahagia. Kamu tahu kok bagaimana akhirnya kamu punya kemampuan untuk membuat satu hal dari tangan kamu sendiri, dari talent kamu sendiri. Kamu tuh seseorang yang selalu percaya, ibaratnya kayak nasib ada di tanganku sendiri, bukan kamu dan bukan kamu. Wah, jadi kalian tuh nggak ada urusan, jangan urus aku gitu ya. Kalau ada yang toksik di sekitar kamu gituin. Yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu tuh seseorang yang sebenarnya kayak kayak sosok keluarga, padahal bukan. Jadi mungkin kalau orang-orang ngeliatin kamu dari media sosial, kamu tuh kayak sosok yang kayak di imagine-nya mereka tuh yang kayak ini aku role model ya sebagai sosok yang sangat sukses gitu ya. Walaupun misalnya papaku tukang sayur, tapi ngelihat kamu, aku jadi kayak nge-role modelin kamu, seakan kayak kamu tuh papa aku gitu ya, yang akhirnya bisa menembus batas, aku pun mau seperti kamu. Jadi kayak yang membuat mereka memperhatikan dirimu bukan kakak, bukan adik, bukan papa, bukan mama gitu ya, bukan ayah ibu, tapi rasanya tuh kayak bener-bener mempunyai api yang sama untuk bisa melaju gitu atau menggapai impian. Jadi yang membuat mereka memperhatikan dirimu, kamu sangat on fire sekali ya, dengan segala hal yang kamu yakini akan kamu bisa dapatkan. Kamu seseorang yang selalu bisa membuat apa yang kamu inginkan jadi kenyataan dengan kehendak bebas kamu sendiri. Kamu yang nentuin, kamu yang ngebuat. Kamu misalkan pengen bakso, kamu yang buat, nggak ada bakso gitu ya. Kamu misalkan lagi pengen pengen es, nggak ada es yang lewat, kamu bikin es mambo. Jadi kamu yang nentuin kebahagiaan kamu sendiri gitu, yang membuat mereka memperhatikan dirimu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow ya Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.